Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat tentunya ya teman-teman. Sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, tatap muka pada malam hari ini di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Walaupun di luar sana, di sekitaran kita masih berada di zona pandemi, mari kita doakan negara kita tercinta agar segera keluar dari zona pandemi ini, dari status pandemi, sehingga nantinya kehidupan kita kembali normal seperti dahulu kala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua yang berada di majelis ini mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita masuk ke rangkaian acara Pektas, yaitu materi ketiga terkait tentang menata niat. Teman-teman sekalian perlu diketahui pentingnya menata niat di sini nanti akan disampaikan oleh beliau pemateri kita terkait tentang apa sih itu yang dimaksud dengan niat. Kemudian pentingnya menata niat itu seperti apa, lalu manfaat apa yang kita dapat setelah kita menata niat dengan benar di awal. Maka dari itu, mengingat pentingnya materi yang akan disampaikan, kami sarankan kepada teman-teman sekalian untuk memahami dengan seksama, mendengarkan dengan fokus dan mencatat poin-poin yang akan beliau sampaikan agar nantinya kita dapat meraih manfaat-manfaat dan juga merealisasikan di kehidupan kita selanjutnya. Untuk mengikat waktu kita pada malam hari ini, mari kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kami selaku dari panitia mohon izin dengan sangat kepada beliau Ustadz Burhan Alistiawan SHIMH untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini terkait tentang menata niat. Kepada Ustadz Burhan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayah. Santri putra, santri putri as-shodiqiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren As-Shodiqiyah beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Shodiq Hamzah Utsman wa dzurriyyatih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama sharing tentang bagaimana ilmu menata niat. Kenapa hal ini penting? Karena niat itu menjadi bagian daripada akar seluruh amalan. Bukan hanya amal ibadah, tapi juga seluruh aktivitas kehidupan tidak lepas dari yang namanya niat. Tentu pembahasan niat pada kesempatan malam ini bukan masalah niat usolli atau nawaitu, itu bukan. Kalau itu nanti ranahnya adalah ranah fikih, bukan ranah pektas. Nanti malah diniyah jadinya. Bukan pekan ta'aruf. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa niat yang akan saya bahas itu berkaitan dengan
niat di luar fikih. Bukan membahas tentang bagaimana sah atau tidaknya suatu amalan, bukan membahas tentang diterima atau tidaknya suatu ibadah, bukan. Tapi lebih pada niat yang memiliki arti sebagai maksud atau tujuan. Next slide-nya. Nah, kira-kira saya mengartikan niat malam hari ini demikian. Niat yaitu maksud atau tujuan yang dibersamai dengan kesungguhan. Maksud atau tujuan yang dibersamai dengan kesungguhan. Coba ini kita takhrij bareng-bareng ya. Kita beredeli bareng-bareng. Apakah betul selama ini kita sudah sampai pada titik niat? Atau jangan-jangan hanya sebatas angan? Atau jangan-jangan hanya khayalan? Maka kalau kita mau mentakhrij kira-kira definisi ini, yang dimaksud dengan niat itu harus hukumnya dibersamai dengan kesungguhan. Maka tidak mungkin ada orang yang memiliki niat begini, bismillah nawaitu, saya akan lulus kuliah nanti insya Allah semester 8 lah, atau standarnya semester 7, 8 atau 9. Itu niat. Tetapi saat itu tidak dibersamai dengan kesungguhan untuk belajar, tidak dibersamai kesungguhan untuk cepat selesai kuliah, maka saya sampaikan itu bukan niat, tapi itu adalah suatu khayalan. Kenapa? Karena tidak dibersamai dengan apa? Kesungguhan. Makanya dulu itu saya pernah membagi orang yang kuliah, ini kuliah semua atau kuliah semua ya, menjadi 4 golongan. Ini saya yang membagi karena saya masuk dalam salah satunya. Yang pertama adalah ada model mahasiswa yang mengejar kualitas dan mengejar cepat tuntas. Jadi kepinginnya pokoknya IPK-nya tinggi, tapi juga dia kepingin mengejar cepat tuntas, selesai. Minimal sesuai dengan standar kelulusan, anggap saja 8 semester begitu. Ini orang yang pertama. Ada yang idealis seperti ini. Yang kedua, ada orang yang tidak terlalu memikirkan kualitas, yang penting cepat segera tuntas. Ini saya yang kedua. Saya yang kedua, tidak memikirkan kualitas. Kenapa tidak memikir kualitas? Karena saya paham betul tidak bisa menjadi yang berkualitas. Kadang ada orang yang secara IQ, mohon maaf, dia tidak sampai untuk menjadi orang yang berkualitas, memaksakan diri. Piye carane pokoknya aku tuh IPK selalu 3,8 minimal. Idealis banget. Padahal nggak nyampe ini. Akhirnya apa? Tidak berkualitas, tidak cepat tuntas. Akhirnya malah itu. Kalau yang pertama, ada banyak juga yang memang dia berkualitas dan dia cepat tuntas. Ini yang paling baik. Kalau saya kriteria yang kedua, yaitu yang tidak berkualitas tapi cepat tuntas. 3,5 tahun saya selesai kuliah. Paling cepat, paling nom. Karena saya tidak mengejar kualitas. Bukan berarti saya malas, tapi karena saya merasa bahwa memang dari mulai sekolah formal SD, SMP, SMA tidak pernah ranking. Maka buat apa saya mengejar kualitas? Karena memang saya melihat kapasitas, tidak mampu tuh. Kon belajar statistik menurut katanya enggak. Hitung-hitungan, bener ngitungi duitnya wong. Ekonomi itu kan ngitungi duitnya wong. Wah, iya, kangelan. Wis pokok yang lulus. Nyatanya bisa lulus karena saya memilih yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang tidak mengejar kualitas juga
tidak mengejar cepat tuntas. Ini. Tidak mengejar apa? Kualitas dan tidak mengejar cepat tuntas. Ini dua blek pokoknya. Ini yang ketiga ini jangan ditiru. Nah, ada juga orang yang dia hanya mengejar kualitas dan tidak mengejar cepat tuntas. Betah oleh neng kampus. Pokoknya piye carane neng kampus bae. Ngantekan di DO pokoknya wis wallah alam. Pokoknya neng kampus. Karena yang mengejar apa? Kejarnya kualitas. Masalah cepat tuntas itu nanti gampang. Nah, maka kalau kita memahami ini, niat itu kalau kita pahami sebagai maksud atau tujuan yang dibersamai dengan kesungguhan, jika tidak ada kesungguhannya, saya pastikan itu bukan niat. Tapi itu adalah hayalan. Itu hanya angan-angan. Maka silahkan. Kita sekarang itu mau belajar menata niat atau mau belajar menata hayalan. Kalau mau belajar menata hayalan, ya sudah, maka tidak perlu ada kesungguhan. Tapi kalau malam ini kita akan memiliki target menata niat, maka saya sampaikan dari awal ini mumpung muqaddimah harus disertai dengan kesungguhan. Termasuk belajar malam ini. Termasuk apa? Belajar malam ini. Maka dimulai dari malam ini. Minimal. Wingi-wingi aku ora sungguh-sungguh. Berarti malam ini. Karena sekarang belajar menata niat. Kalau memang mau, ayo bareng-bareng kita bersamai dengan kesungguhan. Jadi yang saya paham. Makanya kalau ada orang itu kok neng pondok misalkan turu misalkan, gak tahu kuliah, mesti bahasanya kan niat kuliah pora atau sampean gitu. Niat mondok pora sampean. Kan seperti itu. Jadi niat itu bukan semata-mata berkaitan dengan sah dan tidaknya suatu amal atau diterima dan tidaknya suatu amal. Tapi niat yang akan saya bahas adalah maksud atau tujuan, minimal cita-cita lah kira-kira yang dibersamai dengan kesungguhan. Sampai sini bisa dipahami? Kalau dipahami next. Slide saya sedikit, saya lebih senang tanya jawab. Kalau tanya jawab itu pasti minimal ada yang penasaran kepingin tahu dan saya kalau bisa saya beritahu. Gitu. Nanti kita banyak tanya jawab saja. Nah, kemudian selanjutnya ini. Niat adalah ruh. Ini bukan cuplikan. Ini saya yang buat kata-kata sendiri. Jadi makanya saya menjelaskannya yo kudu paham, aku sing gawe dhewe. Soalnya nanti kalau cuplikannya sahabat Ali bin Abi Thalib ngono kuwi perlu belajar banyak. Tapi ini saya sendiri. Niat itu adalah ruh. Ruh yang menggerakkan hati. Karena dia tempatnya di mana? Di hati. Otomatis menggerakkan apa? Menggerakkan hati. Niat itu adalah ruh yang menggerakkan hati untuk terus semangat mewujudkan segala harapan. Apapun. Ya niatnya meh ngopo, itu harus digerakkan dengan niat. Maka niat itu menjadi ruh. Kalau dalam bahasa sayungnya iki apa? Meaning statement. Apa ya? Arti hidup. Kalau saya sampaikan niat itu adalah arti hidup apa toh hari ini yang akan saya lakoni. Itu niat betul. Contoh, kalau di Rumah Sakit Islam Sultan Agung itu meaning statementnya, niatnya adalah berkhidmat menyelamatkan umat. Itu ruh itu bagi saya. Kenapa? Loh kalau berangkatnya berangkat kerja saja, orang yang berangkat bekerja diniati dengan angger mangkat kerja, so entuk gaji itu berbeda dengan orang yang memiliki niat begini. Bismillah, saya ingin berkhidmat menyelamatkan umat. Itu beda. Ada santri yang berangkat diniyah itu hanya dengan dalam hati itu ruhnya itu hanya seperti ini ngangen-angennya Allah daripada neng kamar
renek koncone, mending mangkat diniyah. Berarti mangkat diniyah itu mau krono daripada gak enek koncone. Itu beda dengan orang yang berniat ketika berangkat diniyah, itu niatnya begini kira-kira. Bismillah, saya mau berangkat diniyah menghilangkan kebodohan. Bismillah, saya mau berangkat diniyah agar menjadi orang yang memiliki ilmu. Itu akan beda. Makanya saya sampaikan, yang dinamakan niat itulah ruh. Maka pandai-pandailah kita itu menciptakan ruh dalam diri kita. Ruh itu jangan diartikan apa namanya, ketika dicabut kita meninggal, itu bukan. Itu namanya ruhul hayah. Ada ruhul hayah, ada ruhul yaqdhah. Ruhul hayah itu ya lek nyawamu dicabut iku mati iku jenenge ruhul hayah. Ada yang namanya ruhul yaqdhah. Ruhul yaqdhah itu yang menggerakkan sendi-sendi. Ada kalau dalam hadis 360 sendi dalam tubuh kita, itu ada ruhnya masing-masing yang menggerakkan. Itu namanya ruhul yaqdhah. Mulu sampean lek turu, itu ruhnya itu gentayangan, pergi kemana-mana, ngimpi, ngendong dengan konsone, itu masih bisa bernapas. Tanganmu masih bisa bergerak. Matanya bahkan walaupun apa namanya terpejam, itu masih bisa gerak. Yang mendengkur, ya mendengkur. Itu namanya ruhul yaqdhah. Nah, niat itu ruhnya amal. Niat itu ruhul amal. Niat itu ruh penggerak daripada segala macam aktivitas. Dengan kan aktivitasnya banyak ya, bukan hanya kuliah, bukan hanya diniyah, tapi aktivitasnya kan banyak. Coba setiap aktivitas itu kita list. Ini kalau saya bangun pagi, ruhnya kira-kira apa? Penyemangatnya apa? Yang sekiranya bisa bergerak bangun pagi itu apa? Harus pandai-pandai menciptakan. Ini saya sholat subuh berjamaah. Itu ruhnya apa? Ini saya akan berangkat kuliah. Ruhnya apa kuliah itu? Jadi kalau setiap aktivitas itu sudah ada ruhnya, maka kesemangatan kita untuk bergerak itu pasti berbeda. Ada 3 orang yang sedang membangun masjid. 3 orang sedang membangun masjid. Orang yang pertama ditanya begini, Pak, sedang membangun apa? Saya sedang membangun rumahnya Allah. Itu ruh bukan kira-kira? Ruh ya? Membangun apa? Membangun rumahnya Allah. Orang yang kedua ketika ditanya, kamu sedang bangun apa Pak? Saya sedang membangun bangunan masjid ini. Karena memang ini pekerjaan saya sebagai tukang bangunan. Itu ruhnya. Kira-kira beda enggak dengan yang pertama? Beda. Orang yang pertama itu hanya bergerak sebagai tukang bangunan. Orang yang kedua bukan hanya tukang bangunan, dia ingin membangun rumah Allah. Tapi ada orang yang ketiga. Ketika ditanya, Pak, jenengan itu sedang apa? Saya itu sedang membangun surgaku. Wah, bayangke. Membangun surganya sendiri. Kenapa? Barang siapa yang membangun masjid di dunia, di bumi, mambanallahu masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di bumi ini, maka akan dibangunkan suatu bangunan di surganya Allah. Motivasinya beda enggak? 3 orang ini. Pekerjaannya sama enggak? Pekerjaannya sama. Membangun masjid, tapi motivasinya berbeda. Maka inilah yang disebut dengan ruh atau yang menggerakkan hati untuk terus semangat mewujudkan segala harapan. Maka pesan saya di slide ini, slide kedua adalah kita harus pandai-pandai membangun ruh atau semangat dalam setiap aktivitas. Karena apa? An-niyah ruhul a'mal.
Niat itu adalah ruh daripada suatu amal atau aktivitas. Next. Nah, sekarang tajdidun niyah. Tajdidun niyah, karena niat adalah suatu amalan hati. Qalb itu maknanya apa? Hati. Hati itu memiliki sifat taqallub. Apa itu taqallub? Bolak-balik. Padahal hati itu adalah tempatnya niat. Hati itu tempatnya niat. Sedangkan hati itu memiliki sifat taqallub. Taqallub itu adalah bolak-balik. Jangankan kok hitungan hari, hitungan detik itu loh bisa berubah hati itu. Sholat itu pertama karena Allah. Ini hatinya karena Allah. Yang pertama Allahu Akbar. Hitungan detik wis krono dunya. Kenapa? Melihat ada teman di sampingnya atau seorang di sampingnya yang dihormati malah menjadi ria. Itu hanya sekian detik saja. Coba bayangkan. Pentingnya niat itu di sana. Maka adanya tajdidun niyah, memperbaharui niat itu adalah bagian daripada keharusan bagi orang yang sudah berniat. Tadi niat di awal apa? Tujuan, maksud yang dibersamai dengan kesungguhan. Lalu kemudian niat itu adalah ruh atau semangat yang bisa menggerakkan setiap aktivitas atau harapan-harapan dalam kehidupan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita sudah memiliki niat yang pertama, sudah memiliki niat yang kedua sebagai ruhnya, sudah menciptakan ruh sendiri, kesemangatan, motivasi kehidupan, maka harus setiap hari diupdate. Oh ya sampean gawe status itu loh. Status wae loh. Hilang sendiri dalam satu hari. Berapa jam? 24 jam. Sampean gawe status WA itu dalam 24 jam itu terhapus sendiri. Ada masanya. Taqallub, apalagi ini niat. Niat itu letaknya ada di hati. Hati itu memiliki sifat taqallub, yaitu bolak-balik. Hari ini, jangankan hari ini, 2 jam tadi kita beriman kepada Allah, belum tentu 1 jam kemudian kita beriman kepada Allah. Atau sebaliknya, ada orang yang sebelumnya tidak beriman kepada Allah, bolak-balik taqallubnya hati itu, kemudian diimankan kepada Allah, maka menjadi seorang muslim. Makanya kalau dalam sholat itu ada salah satu doa yang selalu kita baca dalam sholatnya. Ini biasanya dibaca setelah membaca tahiyat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Coba bayangkan. Berarti si molak malin iku sinten? Gusti Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku atas agamamu. Ini doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Orang yang berdoa seperti ini pasti dalam dirinya ada kesadaran bahwa setiap hari kita itu mulak-malik hatinya. Malam tadi kita sudah menangis kepada Allah. Ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Insya Allah kami usahakan, saya ikhtiarkan betul, sungguh-sungguh tidak akan bermaksiat lagi. Ini tadi malam. Ketika bertemu dengan matahari pagi itu sudah berbeda. Bertemu dengan orang lain itu nanti sudah berbeda lagi. Itulah hati. Makanya penting dalam diri kita itu setiap hari harus update. Sebagaimana kita ngupdate status setiap hari, harus mengupdate niat kita. PR-nya tadi yang pertama apa? Kita kalau sudah punya niat harus dibersamai dengan kesungguhan. Yang kedua, kita harus pandai menciptakan motivasi-motivasi dalam kehidupan. Apapun. Sampean mangkat kuliah motivasinya apa? Ciptakan, di list kalau bisa. Sampean itu di niyah, itu motivasinya apa? Silahkan di list. Sampean itu ikut organisasi,
menjadi aktivis, motivasinya apa? Silahkan di-list. Ada yang menghafalkan Quran, motivasinya apa? Di-list silahkan. Tapi ruh yang sekiranya betul-betul menjadi penggerak. Nah, kalau sudah melewati 2 etape ini, maka yang ketiga ini harus kita lakukan. Apa itu? Mengupgrade setiap hari. Mengupdate. Agar kalau ada virus, kalau ada bakteri dalam diri kita, itu minimal sudah terbersih. Nah, bersih. Kalau bahasa handphonenya itu biasanya apa? Default ulang itu, diatur ulang. Penuh kan? Memorimu penuh itu. Wah, memorinya penuh ini. Mau menghafal Quran di surah tekan. Mau coba surahnya Anda. Terlalu penuh memorinya, upgrade lagi, default ulang aja. Nanti masuknya akan mudah. Bakterinya hilang. Virusnya hilang. Itu dengan apa caranya? Update virusnya kira-kira kita itu dengan menggunakan niatnya, yaitu tajdidun niyah. Maka saya sampaikan niat adalah amalan hati. Qalb ada kemungkinan berbolak-balik. Kenapa? Karena hati memiliki sifat taqallub. Maka perlu terus-menerus diperbarui. Diperbarui bukan diperbaharui. Ini sering salah. Baharu itu ejaan lama. Yang benar memperbarui. Ini saya dulu soalnya kelingan disalahke neng pembimbing skripsi. Nulis memperbaharui disalahke. Mulus dari sampai sekarang tak apalke. Oh, memperbarui ternyata. Kedua, saya pernah disalahkan nulis nahkoda. Yang benar apa? Nahkoda. Kalau itu saya nahkoda kan? Kebalik K-nya dulu baru H. Saya juga baru tahu pas bimbingan skripsi. Karena ada kata-kata nahkoda, disalahkan yang pembimbing moso to, tak tili tenanan yang kamus. Oh, ternyata tenan. Bukan nahkoda tapi nahkoda. Biasanya kita hafalnya apa? Di nahkodai toh. Itu saya hafal terus. Itu yang namanya bimbingan apa ilmu itu bisa masuk dari sisi manapun. Kadang lagi bimbingan skripsi kelingan tekan saiki. Sampai memperbarui niat itu kelingan krono dibimbing neng dosen yang membimbing skripsi disalah ke jadi kelingan terus. Dua kata itu tak eling-eling sampai sekarang nyalah. Oke, ternyata benar. Saya cari kamus besar bahasa Indonesia, ternyata memang bahasanya memperbarui bukan memperbaharui. Selama ini nulisnya memperbaharui. Nulis nahkoda, dinahkodai oleh dinakodai ternyata. Nahkoda bukan nahkoda. Ini kok sampean yo ngeling-eling karena saya ilmu dari Baik, next. Nah, sekarang kita masuk kalau ini bukan kata-kata saya karena saya ambil dari kitab apa Ta'limul Muta'alim. Itu di bawah ada footnote-nya. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang pelajar, seorang santri, wayam bagi dikatakan ayyan wiya al-muta'alim bitolabil ilmi. Kalau kita itu mau betul-betul menjadi santri, maka saya tanyakan dulu, kita sampean itu mau niat jadi santri itu enggak? Kira-kira niat enggak? Jawab niat. Nah, kalau sudah niat, berarti yang kedua apa? Setelah niat tadi dibersamai dengan apa? Kesungguhan. Baik. Setelah sungguh-sungguh menciptakan apa? Motivasinya beda-beda, enggak apa-apa, enggak harus sama. Motivasi saya mondok itu karena memang di kampung saya itu gak enak sing maca Quran, enggak apa-apa. Wong itu roh. Piye carane balik neng kampung iso ngajarke Quran, enggak apa-apa. Lah kalau di kampung saya banyak orang hafal Quran, wong wis fasih-fasih maca Quran, masa motivasinya mondok ben iso maca Quran, yo kurang greget lek cara gawe motivasi. Makanya kesungguhan itu ruhnya diciptakan sendiri. Nah, ini salah satu contoh yang disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Wa yambaghi ayyan wiya al-muta'alim bi talabil ilmi ridallah. Apa ridallah? Yang pertama itu adalah mencari ridhonya Allah. Jelas. Ini kalau masalah niat
itu yang pertama ya memang mencari ridhonya Allah. Niat apapun. Karena kalau segala hal diniatkan karena Allah, itu pasti menjadi pahala. Kullu amrin, bahkan gini, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Ada yang menyampaikan fahuwa abtar. Sesuatu yang baik kalau diawali dengan bismillah, bismillah berarti kan sama dengan mencari ridhonya Allah. Karena dengan menyebut asma Allah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah, tapi tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, akan terputus keberkahannya. Maka akan terputus keberkahannya. Bahkan fahuwa abtar. Ada yang mengatakan akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka sebaliknya, sesuatu yang baik kok diniatin lillah bisa menjadi ladang pahala. Ini yang disebut dengan ridha Allah. Kalau kita sudah lillah apapun, itu tujuannya tidak ada apapun kecuali hanya ridhonya Allah. Mudah-mudahan misalkan sholat fardhon lillah ta'ala, karena Allah. Tujuannya apa? Diridhoi oleh Allah sholatnya. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah yang sudah lillah itu diridhoi atau tidak, itu urusannya Allah. Yang penting kita ikhtiar lillahi ta'ala. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mamati matiku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi ta'ala. Wabeh itu puncaknya adalah mencari ridhonya Allah. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini yang pertama, tujuan orang yang belajar, yang nyantri ini kan pektas, pekan ta'aruf santri, menata niat mencari ridhonya Allah. Ini yang pertama. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Yang kedua, wadarul akhirah. Apa itu darul akhirah? Kebahagiaan akhirat. Kalau kebahagiaan dunia saja tidak perlu mondok. Tidak perlu mondok sampean. Wis tau angger kuliah ning kono-kono sing bonafit, ya njur cepet lulus, ndang kerja, wis pokoke kebahagiaan dunia insyaallah bisa. Tapi pasti mendapatkan kebahagiaan akhirat enggak? Enggak pasti. Makanya ini hanya disampaikan di pesantren. Apa ada di perkuliahan sampean itu apa namanya? Ospek. Apa bahasanya sekarang apa itu? Kalau pokoknya pektasnya di mahasiswa sana, itu apa ada yang menyampaikan bahwa tujuan kita adalah untuk menjadi orang yang bahagia di akhirat? Tidak ada. Rata-rata itu tujuannya dunia. Kita tidak perlu merasa malu. Nyatanya kuliah itu rata-rata tujuannya adalah dunia. Jarang yang tujuannya akhir. Tapi lek mondok tujuannya dunia kebangetan. Maksudku ngono jane. Wis lek kuliah mbok niati dunia ya ora apa-apa. Tapi lek mondok kok mbok niati dunia yo kebangetan. Ngajine wae kitab Ta'limul Muta'alim. Wis ngerti bahasa apa? Bahasa bagaimana wadarul akhirah. Yang dicari adalah kehidupan akhirat. Kebahagiaan akhirat. Apakah tidak boleh kita itu bahagia dunia? Sangat boleh. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Semuanya harus hasanah. Tapi yang dituju, ini kan masalah yang dituju. Yang dituju itu adalah apa? Akhirat. Kalau yang dituju dunia, tidak pasti kita akan mendapatkan akhirat. Tapi kalau yang dituju akhirat, insya Allah dunia neka katu. Itu coro melogikakan kira-kira seperti itu. Eman-eman. Kalau niatnya adalah niat dunia, apalagi mondok yang jelas-jelas di dalamnya adalah belajar ilmu agama. Wa izalatul jahli
an nafsihim min sairil wa an sairil juhal. Coba. Ternyata kita itu belajar itu bukan hanya untuk semata-mata mencari ridhonya Allah. Bukan semata-mata kita itu adalah untuk menjadi kebahagiaan akhirat, bukan. Tapi ternyata ada niatan untuk menghilangkan kebodohan. Kenapa? Karena kita terlahir dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Nabi Adam itu diturunkan di bumi, apakah tahu nama-nama? Enggak, kan enggak ada. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kan diajarkan. Makanya Allah itu menurunkan ilmu ke dunia dengan dua cara. Yang pertama adalah 'allama bil qalam. Yang kedua wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Bil qalam dengan apa? Yuk belajar ini. Ini kita sedang bil qalam. Tapi ternyata ada wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu memberikan ilmu kepada kita sesuatu yang tidak kita ketahui dari mana asalnya. Tahu-tahu ada ilmunya gitu saja. Caranya bagaimana? Dengan takwa kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka aku akan mengajari kalian. Ini kata Allah. Dengan cara apa saja? Itu yang disebut dengan wa'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ihya'uddin wa ibqaul Islam. Tujuan selanjutnya adalah apa? Mengembangkan, ya, atau menghidupkan dan melanggengkan Islam. Loh, kenapa kok dikatakan demikian? Apakah Islam kalau tidak belajar Islam itu akan hancur? Apakah kemudian kalau kita itu tidak berilmu Islam itu akan hancur? Iya, bahasanya. Bahkan kalau mau diteruskan, fa inna baqaul Islam bil ilm. Sesungguhnya langgengnya Islam itu adalah dengan ilmu. Maka coba bayangkan, ketika kita sebagai generasi-generasi yang ada di pesantren kok tidak bisa alim dengan ilmu agama, hanya sekedar nginep, turu, mangan, mangkat kuliah daripada ngekos dan lain sebagainya, kan rugi sekali. Padahal inna baqaul Islam dikatakan langgengnya Islam itu dengan ilmu. Coba, kalau bukan kita itu siapa lagi kira-kira penerus-penerusnya? Semakin sedikit orang-orang yang ada di pesantren. Kenapa? Pesantrennya semakin banyak. Sekarang itu kalau mau membangun pesantren itu tidak perlu alumni pesantren. Soalnya sekarang demikian. Wis pokoknya anggar duit, gawe bangunan, golek ustad, digaji. Ustadnya dengan background apa? Wallahu alam biswab. Anggar sing penting LC lah wis. Lulusan luar negeri LC. Oh, kalau LC di rumah sakit banyak. Lulusan corona. LC itu banyak. Saya juga LC. Malah mehes dua wingiras itu. LC lulus corona. Itu banyak. Lu sekarang banyak demikian. Termasuk saya punya dua. Karena saya di Semarang punya dua teman yang dia tidak memiliki background pesantren sama sekali. Bahkan ketika saya tanya, pernah beliau itu ngajar kitab, saya tanyakan, Yun sewu tat, dengan dulu ngaji kitab ini dengan siapa? Anu tat, saya lihat-lihat di YouTube kan banyak itu, Buya Yahya atau apa ngaji kitab, sanadnya di situ. Ya walaupun benar yang disampaikan, tapi nanti ada titik di mana kesalahan yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bedanya dengan orang yang memiliki sanad itu, sekalipun saya menyampaikan, kok ada yang salah, oh saya punya gurunya. Saya nyalahkan guru saya. Belajar kali YouTube, mbok salah ke sapa? Kuota sing mbok salah ke. Wah, kuotanya mbok salah ke kuota. Itu karena demikian itu. Makanya kalau kita tidak berilmu itu sudah siapa lagi? Sekarang semuanya sudah teknologi.
Kalau dulu saya di pesantren itu sebelum sholat maghrib itu tarhiman. Salatu wassalamu alaikum. Tarhiman. Gantian. Terus ada yang membaca murotal, ada yang membaca Al-Qur'an. Sekarang MP3 kabeh to. Boleh cara mlebu surga sing mlebu surga nyetel apa MP3-ne. Wah, yes, masya Allah. Yes, seperti itu. Tapi zamannya. Fa inna baqa wala yasihu az-zuhud wa taqwa ma'al jahl. Bahkan selanjutnya ini dikatakan bahwasanya tidak sah zuhud. Zuhud itu tidak sah bahkan. Dan takwa itu tidak sah dengan suatu kebodohan. Lah bagaimana mungkin orang yang bertakwa dia tidak punya ilmu? Kan tidak mungkin. Next. Ini kita sampai jam 9. Targetnya sampai jam 9 saya menyampaikan. Nanti tanya jawab. Kalau tadi dari kitab Ta'limul Muta'alim, sekarang saya ambil dari Mbah Hasyim. Kitab Adabul Alim. Ta'limul Muta'alim, Adabul Alim. Coba kita lihat. Yang beliau sampaikan sama kurang lebih. Yang pertama, ayusinan niyah fitolabil almi bi ayyak bidawajhallah. Yang pertama otomatis apa? Adalah menggapai ridhonya Allah. Sama dengan yang ada di kitab Ta'limul Muta'alim. Kemudian ditambahi mengamalkannya. Ya. Mengamalkannya wal amalu bihi wa ihya'us syariah. Kemudian untuk menghidupkan syariat sama dan tadi menghidupkan agama. Syariat kan ya agama. Agama itu kan syariat, jalan. Kemudian watanwir, menerangi hati, mencahayai hati. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun wal jahlu dzalam. Ilmu itu cahaya, sedangkan kebodohan itu adalah dzalam, suatu kegelapan. Kemudian selanjutnya menghiasi batinnya sebagai hiasan. Orang yang memiliki ilmu itu sebaik-baik orang yang berhias. Kita tidak perlu membeli make up, tidak perlu membeli aksesoris. Orang itu sudah akan mengatakan bahwa kita adalah orang yang luar biasa. Itu hiasan ilmu. Kalau orang yang make upan, perempuan yang make upan misalkan, itu kan coro enek wong ngalem yo pas make up lagi anyar-anyare. Pas pagi hari seger-segernya memakai pakaian yang terbaik, mulai wis kenang panas. Wis awan-awan, kira-kira masih ada yang memuji enggak? Bisa jadi wis luntur ngono. Masya Allah. Bentuknya malah wagu rumah aku. Kata luntur ya rumah aku malah wagu. Glowing piye ngono. Ora iso bahasake aku. Wah koyo ngono kowe. Saya soalnya melihat kalau di tempat kerja itu kan ada standarnya. Ada standarnya. Boleh bermake up tapi tidak boleh terlalu tebal atau tidak boleh yang dalam kategori menor. Jadi hanya make up sekedar make up ya biasa. Orang yang make up manten maksudnya loh. Make up manten kan make upnya make up biasa. Ya bahasanya apa sih? Make upnya soft gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah itu kalau siang-siang maleh-maleh tuh di rupone. Mau isuk ngono gitu, sudah siang hari sudah beda-beda. Nah coba kalau kita berhiasnya dengan ilmu itu beda. Tidak termakan zaman, tidak termakan waktu, pagi, siang, sore gitu. Orang akan merasa mengatakan bahwa kita adalah orang yang luar biasa. Nah, itu makanya dikatakan menghiasi batinnya. Kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah, wa taqarrub ilallah. Ilmu itu jelas akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kalau orang yang kalau di taklim itu apa? Fasadun kabirun alimun mutahatikun, gitu kan? Fasadun kabirun, dahsyat sekali kerusakan itu.
alimun mutahatikun. Tapi nanti ada yang lebih besar lagi ternyata. Siapa? Siapa yang lebih besar? Orang bodoh yang mutanasikun. Orang bodoh yang beribadah. Makanya takarrub kepada Allah itu diantara tujuan kita itu berilmu. Yo, kita mengenal Allah itu kan karena ilmu. Kalau dalam bahasanya Dzunun al-Misri itu apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal Tuhan. Otomatis kita mengenali diri kita, orang sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang tidak memiliki apapun, otomatis kita akan mengenal Allah. Nah, selanjutnya itu bahkan dikatakan ya, wal yaqsidu bil arad ad-dunyawiyah min tahsil riyasah wal jah wal mal wa mubahatul aqran wa ta'dhimun nas wa nahwa dzalik. Nah, dikatakan bahwasanya tidak boleh bahkan tujuannya untuk glamor duniawi, mencari ilmu, meh sugi-sugian. Makanya termasuk di antara sufaha, orang-orang yang mencari ilmu tujuannya kok untuk merendahkan orang lain, safih, itu tidak boleh. Atau hanya untuk berbantah-bantahan, ben ketok roto ilmiah, itu juga tidak boleh. Nah. Atau seperti menggapai kekuasaan, prestis, harta, berbangga-bangga kepada kawan, dan agar diagungkan oleh manusia. Wis pokoke kaitannya karo menungso. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang paling pahit kecuali adalah bersandar kepada manusia. Ya, dalam kehidupan itu tidak ada sesuatu yang paling pahit. Di antara kepahitan hidup itu tidak ada sesuatu yang paling pahit kecuali apa? Bersandar kepada manusia. Bersandar kepada siapapun. Kepengen diagungkan manusia dan lain sebagainya. Next. Terakhir kelihatannya. Nah, ini rukun niatnya santri Ashadikiyah. Niat itu termasuk rukun. Tak tulis rukun niat. Neng jeronen rukun enek rukun. Niat itu kan termasuk rukun ya. Dalam semua ibadah itu niat termasuk apa? Rukun. Iki rukunnya niat. Ini sudah masyhur di apa namanya? Di Ashadikiyah. Ini rukunnya ini, rukunnya niat kira-kira. Tapi tak bolak-balik dhewe, tak angen-angen, iki urutanku pokoknya. Iki urutanku. Yang pertama apa? Jamaah. Jamaah itu bagi santri Ashadikiyah itu ibarat kesungguhan kita dalam niat mengabdi kepada Allah. Makanya saya jadikan yang pertama itu jamaah. Yo melu Imam Burhanuddin Ta'limul Muta'alim Azharnuji ridallah. Melu Mbah Hasim wajhallah. Tujuan utamanya adalah Allah. Yo saya ikut beliau-beliau. Yang pertama jamaah. Kenapa? Ini ibarat jamaah itu ibarat gambaran bahwa kita itu nyantri di Ashadikiyah itu. Tujuannya adalah untuk mencapai kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah, takarrub kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Makanya saya tulis yang pertama. Jamaah ini dieling-eling. Coba pikir rukun. Lek iki mlebu rukun, iki lek masalah rukun, mlebu rukun kok gak dilakoni, berarti gak santri Ashadikiyah. Kan ngono. Rukun sholat kan ngono. Rukun kan sesuatu yang berada dalam suatu amalan. Ketika amalan itu tidak dilakukan, maka menjadi tidak sah. Bukan syarat loh. Kalau syarat itu sebelum masuk. Kalau syarat itu sebelum masuk Ashadikiyah. Syarat santri Ashadikiyah satu berakal, yo jelas itu syarat. Yang kedua butuh bayar, jelas. Butuh duwe sangu dan sebagainya, berpakaian rapi, itu syarat. Tapi kalau sudah menjadi santri, maka ini rukun yang harus dijalani.
Sama dengan sholat kudu tutup aurat, menghadap kiblat, sudut dari hadas ataupun najis itu kan syarat. Kalau sudah masuk sholatnya, takbiratul ihram, ini contohnya. Membaca Fatihah, ini contohnya rukun-rukunnya. Maka kalau sudah menjadi santri as-shadiqiyah, kok tidak memegang 3 rukun ini, rukun niat ini, wah berarti bisa tidak sah ke as-shadiqiyahannya. Kemarin sudah disampaikan ya ke as-shadiqiyahan. Ke as-shadiqiyahannya itu perlu dipertanyakan. Iki as-shadiqiyah apa dudu? Ngono maksudnya. Ya, jamaah. Yang kedua adalah khidmah. Kenapa khidmah saya sampaikannya ke yang kedua? Karena kita itu di pesantren itu dalam rangka khidmah. Khidmah itu jangan hanya diartikan sampai ning dalem ngono lho ya. Apa menghidmah karo Pak Yai ning dalem. Itu bagian. Wis sampean itu manut opo aturane pondok, iku ya khidmah. Sampean ki rajin diniyah, iku ya khidmah. Manut apa yang disampaikan guru, disampaikan yai, itu ya khidmah. Jadi khidmah itu diartikannya jangan sempit kita itu hanya khidmah di dalam, bukan. Bagian dari khidmah iya, tapi harus khidmah itu nanti diartikan secara luas. Nanti kalau diartikan itu banyak yang dah khidmah nanti santri banyak yang tidak khidmah. Padahal yang rajin diniyah, yang rajin jamaah, ya, yang rajin mentaati apa yang disampaikan guru, disampaikan yai, mentaati aturan pondok pesantren, itu juga termasuk semuanya adalah khidmah, kesungguhan takdim kepada guru. Karena kita itu memiliki 3 orang tua. Aba'uka tsalatsa. Yang pertama siapa? Orang yang melahirkanmu. Nah, itu orang tua kandung. Yang kedua adalah orang yang menikahkan anaknya denganmu. Itu siapa? Itu orang tua kita loh, maksudnya udah kenal sampean. Yang pertama siapa? Orang yang melahirkanmu. Itu berarti orang tua kandung. Orang tua yang kedua adalah orang yang menikahkan anaknya denganmu. Moro tua. Saya kan punya mertua. Mertua saya kan menikahkan anaknya denganku. Nah, orang yang menikahkan anaknya denganmu, itu juga orang tua. Yang ketiga adalah orang yang mengajarimu ilmu. Walaupun itu hanya sedikit, itu orang tua. Kalau kita buka kitab Ta'lim Muta'alim, siapa yang paling utama? Adalah yang ketiga. Kenapa? Kalau yang pertama dan kedua itu lebih pada abul jasad. Lebih pada apa? Orang tua jasad. Sing ngopeni sampean, sing nyangoni, sing nglambeni, sing iso sampean dadi tumbuh dewasa, ya, iso nyekolahke, itu abul jasad. Tapi kalau guru itu abur ruh. Kan gurumu kan ora nukoke kelambi sampean toh? Gak ngeimangan sampean. Tidak membiayai kuliah kan? Dari awal sekolah kan tidak. Makanya abur ruh. Bapak dari ruh kita. Makanya bahasanya murabir ruhina wa jasadina, ya enggak? Kalau kita itu menyebut guru kita murabir ruhina wa jasadina asy-syaikh. Murabir ruh wal jasad. Itu kalau guru. Makanya kalau dalam taklim itu yang paling utama. Kalau saya boleh menanyakan, kira-kira anak itu lebih nurut kepada orang tua apa lebih nurut kepada guru? Kepada guru. Coba lihat anak-anak SD itu. Anak-anak SD itu, wah, saya suruh ini sama Pak Guru. Nah, saya suruh gini sama Pak Guru, sama Bu Guru. Lebih nurut siapa? Bu gurunya. Lebih nurut Pak Gurunya. Kenapa? Abur ruh. Yang mengajari ruh, yang menanamkan secara psikologinya itu adalah guru. Makanya yang ketiga ini yang dikatakan oleh mu'alif kitab Ta'lim Muta'alim adalah sebagai yang utama. Yang terakhir adalah diniyah. Kalau tadi yang pertama jamaah itu gambaran
kesungguhan kita mengabdi kepada Allah. Yang kedua, ya, itu adalah kesungguhan kita mengabdi atau khidmah kepada guru. Sedangkan yang terakhir, diniyah, itu adalah kesungguhan dalam thalabul ilmi. Kenapa? Ya karena tujuan kita tidak lain dan tidak bukan di pesantren, utamanya adalah thalabul ilmi. Sampai kuliah kan ya thalabul ilmi. Walaupun nanti dalam thalabul ilmi diniatkan untuk mencari ridho Allah. Tapi minimal ketika dari rumah mau mondok di pesantren, mau belajar apa? Belajar agama. Mau kuliah jurusan apa? Jurusan hukum, mau belajar hukum. Mau kuliah di fakultas ekonomi, mau belajar ekonomi, belajar teknik dan lain sebagainya. Tujuannya adalah thalabul ilmi. Nah, yang terakhir, slide terakhir. Nah, ini closing statementnya. Pas jam 9. Bahwa nanti, ini kesimpulan saya dan apa yang saya lakoni. Ini biar menjadi suatu pengalaman. Kesimpulan saya dan apa yang saya lakoni. Nanti yang akan menjelaskan secara baik tentang niatmu adalah waktu. Ayo, jangan-jangan. Nanti yang akan menjelaskan secara baik terkait dengan niatmu itu hanya waktu. Saya tidak bisa menjelaskan secara baik tentang niat, itu tidak bisa. Karena apa? Niat itu berjalan. Makanya tadi saya sampaikan di awal, definisinya tujuan atau maksud yang dibersamai dengan kesungguhan. Kemudian saya menyampaikan bahwa niat adalah ruh yang menggerakkan setiap aktivitas kita. Meaning statement, arti hidup itu niat. Maka nanti yang akan bisa menjelaskan secara baik tentang niatmu adalah waktu. Artinya, jika bermula dari kebaikan, jika mula-mulanya adalah niat baik, maka yang kamu lalui adalah jalan yang terang. Ini yang kamu lalui adalah jalan yang terang. Dan sepanjang perjalanan bukannya terang. Lek terang-terang tok ngopo terang-terang. Sekarang ya bercahaya terang melaku lewat iso. Bukan hanya nikmatnya memiliki niat yang baik. Bukan hanya mendapatkan jalan yang terang. Tapi sepanjang perjalanan itu akan dipenuhi dengan suguhan-suguhan kebahagiaan. Itu orang yang memiliki niat yang baik. Coba sholat aja wis. Ini kan paling benar kan nyontohkan ibadah, sholat. Yang bisa menjelaskan, ya, yang bisa menjelaskan secara baik tentang niat sholat mungkin waktu. Sampean pertama kali sholat, kira-kira niatnya benar apa belum? Mesti belum lurus. Lama-lama belajar. Waktu. Menjelaskan dengan baik bahwa ternyata niat sholat itu adalah ini. Ketemu sampean. Sudah bertemu dengan niat yang sesungguhnya Allahu Akbar, sudah tenanan, khusyuk. Awal-awal itu hanya ngapal kayak usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar SD. Setelah itu SMP baru tahu oh ternyata niat itu dibarengkan dengan apa? Dibarengkan dengan pekerjaannya. Waktu enggak kira-kira itu bicaranya? Waktu. Kalau kita niatnya baik mencari ilmu dari awal, kepingin ngerti ilmu sholat, itu kan niat yang baik. Maka yang bisa menjelaskan secara baik tentang niatmu dari awal itu hanya waktu. Berjalannya waktu akan terus-menerus menjadi baik. Nah, jika bermula dari kebaikan, ini kan bermula dari kebaikan nih, kepingin belajar ilmu sholat. Sekarang sudah tahu niatnya, bagaimana bisa tahu syarat-syaratnya sholat, syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat,
rukun-rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, yang menjadikan sia-sianya sholat, sudah tahu semua. Itu waktu. Nah, kalau bermula dari kebaikan, maka yang akan dilalui adalah jalan yang terang. Enak sampean. Karena dituntut dengan ilmu. Kan ilmu ini, semuanya ilmu. Lama-lama tahu caranya niat, caranya rukuk yang baik, caranya sujud yang baik, caranya bisa khusyuk, ini kan jalan terang ini. Jalan terang untuk bisa melakukan sholat dengan baik. Ternyata bukan hanya itu. Kalau kita niatnya dari awal memang niat tulus kesungguhan ingin belajar sholat, sepanjang perjalanan dalam melaksanakan ibadah sholat kita disuguhkan dengan kebahagiaan. Khusyuk, iso nikmat oleh sujud, iso nikmat oleh ruku, iso nikmat oleh moconan sholat. Bisa nikmat dalam hal apapun dalam ibadah sholat. Itu termasuk di antara akarnya adalah berawal dari niat. Bisa dipahami ya dari awal ya. Maka kalau saya simpulkan ini alur menata niat yang pertama harus mampu mendefinisikan bahwa niat adalah seluruh maksud tujuan yang dibersamai dengan kesungguhan. Itu niat. Yang kedua, kalau sudah mampu seperti itu, maka silahkan ciptakan ruh atau motivasi yang baik. Kenapa? Karena niat itu adalah menjadi mesin penggerak dalam aktivitas kita. Itu. Jadi mesin penggerak. Kemudian selanjutnya itu tadi ada dari kitab Ta'limul Muta'alim, ada dari Adabul Alim wal Muta'alim, dan yang terakhir adalah rukun kalau menjadi santri as-sodikiyah kira-kira rukunnya apa? Jamaah, kemudian khidmah, kemudian yang ketiga diniyah. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan nanti yang bisa menjelaskan secara baik berkaitan dengan niat itu adalah siapa? Adalah siapa? Waktu. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi teman-teman pemaparan materi terkait tentang menata niat. Sungguh luar biasa yang beliau sampaikan, sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga dari teman-teman semua banyak sekali pertanyaan yang akan ditanyakan kepada beliau Ustadz kita. Untuk itu kepada teman-teman sekalian, baik teman-teman santri putra dan putri, apabila ada yang ditanyakan kami persilahkan. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anim Falahuddin dari Brebes. Izin bertanya Ustadz, dalam mencari ilmu tadi Ustadz Burhan sendiri sudah menyampaikan bahwa mencari ilmu di Pondok As-Sodikiyah itu ada niat dan ada rukunnya tersendiri. Lalu bagaimana di tengah-tengah waktu niat kita tergoyahkan, apakah ada tips atau cara-cara tertentu untuk agar pondok kita lebih khusyuk? Sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung saya jawab. Kalau enggak langsung saya jawab lupa. Langsung 3 itu biasanya saya lupa. Itu pertanyaannya, jawabannya ada di slide ke berapa? Memperbarui niat. Itu kan sama. Jadi sekali lagi bahwa niat itu adalah amalan hati. Qalb. Sedangkan hati itu memiliki sifat apa? Taqallub. Sifatnya adalah membolak-balik. Maka kalau kita itu kepingin konsisten dalam niat kita, maka kita itu wajib hukumnya setiap hari itu ngupdate niat kita. Merestart niat kita, direstart terus setiap hari.
kok awalnya rajin jadi malas? Pasti ada yang salah dengan niat kita itu. Ada yang perlu diperbaharui dari niat kita. Apa itu? Barangkali ada virus-virus yang masuk yang menjadikanmu malas. Ini teman, atau kira-kira karena memang dari diri sendiri, atau karena lingkungan. Nah, itu yang wajib diketahui. Kita kan bisa menganalisis sebenarnya. Saya itu orang yang rajin loh, sebelum masuk di pesantren, rajin belajar, rajin mengaji, rajin membaca. Ketika masuk pesantren, niatnya apa? Untuk menambah rajinnya itu, menambah ilmunya. Tapi begitu masuk pesantren, loh, ternyata kok aku jadi males. Maka harus dicari itu, upgrade niatnya terus. Mengupgrade niat terus. Refresh terus niatnya. Refresh terus niatnya. Agar rajin membaca, agar rajin belajar, agar rajin berkembang. Kok ada hal-hal yang mempengaruhi atau menghalangi? Nah, itu yang harus dihilangkan. Oh, ternyata saya salah memilih teman. Oh, ternyata lingkungannya kurang mendukung. Oh, ternyata tidak ada fasilitas yang memadai. Maka kita harus mencari solusi. Nah, itu harus pandai demikian. Atau mencari sesuatu yang lain. Kan banyak sebenarnya. Oh, saya kok ternyata di pondok pesantren tidak ada perpustakaan yang dimana saya bisa di sana membaca buku sepuas saya. Oh, sudahlah, nanti kalau saya ingin membaca ketika ada di kampus saja. Itu kan solusi. Ya, kita harus pandai mengupgrade niat, juga mencari solusi sekaligus mencari penyakitnya. Kira-kira penyakit apa nih yang bisa menjadikan semangatnya turun? Iman kan juga sama. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yang namanya iman itu yazid, bertambah, wa yanqus, dan berkurang. Ya, bertambah dan berkurang. Yazid wa yanqus. Itu iman. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu yazid bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Berarti caranya bagaimana? Upgrade lagi niatnya. Harus tetap iman kepada Allah, harus taat kepada Allah, menghindari dari maksiat. Itu contoh kalau iman. Silahkan diterapkan ke aktivitas apapun dalam berkehidupan atau di pesantren. Oh, ternyata kok saya dulu rajin kok sekarang malas. Ya sudah, upgrade lagi. Dicari kira-kira apa yang membuat malas untuk belajar, atau turun imannya, atau turun kualitasnya. Itu harus mencari betul bagaimana penyakitnya, di mana letaknya, lalu mencari solusi yang terbaik. Saya kira hanya itu saja. Jawabannya ada di slide. Jawabannya utamanya tajdunia, yaitu memperbaharui niat kita setiap hari. Bukan nunggu ada penyakit, setiap hari kita upgrade niatnya. Ya baik, demikian tadi jawaban dari pemateri. Apakah Mas Aim udah jelas? Oke. Kemudian kita lanjut ke sesi selanjutnya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Bagaimana Mbak Santri Putri atau Mas-masnya Santri Putra? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Damdani dari Rembang. Adi itu niat kan memperbarui niat, Ustadz. Contoh, saya niat mondok karena dipaksa orang tua. Nah, supaya kita bisa memperbarui niat saya belajar di pondok tanpa paksaan orang tua itu gimana? Supaya mondok saya gak sia-sia. Terima kasih. Baik, mohon izin saya jawab ya. Kalau paksaan orang tua itu bukan niat maksudnya. Bukan niat. Kalau paksaan itu bukan niat, ya memang terpaksa berarti.
Maka PR-nya itu adalah menciptakan niat, justru malah menciptakan niat baru. Contoh begini, saya itu tidak memiliki niat sama sekali untuk mondok, karena saya tidak ingin belajar agama misalkan, atau saya kepingin lebih belajar masalah bidang akademik lain selain agama. Tapi orang tua itu menghendaki piye caranya amri sampean kudu mondok, kudu hafal Quran, kudu hafal hadis-hadis, dan mubaligh, dadi dai wahabut. Tidak sesuai dengan keinginan. Keinginannya itu A, itu malah niatnya sebenarnya. Niatmu itu pengen kuliah toh. Ini kan niat. Keinginan, maksud, tujuan itu kan niat. Saya itu niat iki lho kepingin kuliah toh. Tapi wong tuaku ki lho kepingin kuliah ke yo mondokke. Lah iki sing kepeksa ki sing ngene. Lah maka paksaan ini bukan berarti kemudian saya tiap hari mengupgrade niat agar terlalu terpaksa kan enggak. Kalau mengupgrade niatnya berarti mengupgrade agar setiap hari merasa terpaksa kan ya jangan. Maka terpaksa itu bukan niat, tapi sesuatu yang harus kita ciptakan niat di dalamnya. Saya awalnya terpaksa, ya sudah, Bismillah. Nah ini baru niat, Bismillah lah. Mudah-mudahan walaupun berawal dari suatu paksaan, saya niati taat kepada orang tua itu malah jos. Artinya apa? Setelah dipaksa itu baru menciptakan niat. Kalau dipaksa itu bukan niatnya. Wong aku kepinginnya ke kuliah tok. Wong tuaku maksa kon kudu mondok. Maksa meneh kon apal Quran. Wah, angel. Abot. Kon mondok. Kon ngapal ke Quran. Padahal niatnya, keinginannya, harapannya, tujuannya iki kepingin jadi mahasiswa. Malah kon jadi mahasantri. Nah, maka kita harus pandai. Ya sudah, kita pandai menciptakan niat-niat baru. Makanya tadi saya sampaikan slide yang kedua. Ya, slide yang kedua, menciptakan ruh-ruh baru setiap hari. Wis toh, paksaan ini saya anggap sebagai bagian daripada anugerah penting tak lakoni. Wong nyatane ya ora iso menolak paksaan. Kan tidak bisa menolak paksaannya itu. Wah, menolak paksaan kok yo wedi. Durhaka dengan orang tua. Meh gak mondok kok yo piye rasane. Nah, makanya harus pandai menciptakan apa? Niat-niat, ruh-ruh yang baik. Silahkan per etape, mau dicari apa ditulis aja. Karena saya disampaikan ruh, motivasi, mesin penggerak dalam diri setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun satu kamar, walaupun satu jurusan barangkali, walaupun satu umur, walaupun satu angkatan, itu motivasinya pasti berbeda-beda. Motivasi itulah yang akan membentukmu nanti di masa depan. Seperti yang saya contohkan di depan tadi, motivasi orang yang membangun hanya sekedar bangunan, ada yang membangun rumah Allah, ada yang motivasinya membangun surga. Pekerjaannya sama, waktunya sama. Kira-kira jenis pekerjaannya sama, tapi motivasinya berbeda, itu otomatis nanti hasilnya juga akan berbeda. Kira-kira seperti itu. PR-nya adalah menciptakan niat-niat yang baru. Kira-kira seperti itu. Baik, demikian tadi untuk Mas Tadi bagaimana? Udah jelas ya. Jadi poinnya adalah untuk menciptakan niat. Karena ini juga salah satu pengalaman dari pondok pelajar ini ya. Pelajar juga kan kadang awal-awal mondok itu nangis terus karena terpaksa untuk mondok. Tapi memang didikan di pondok itu awalnya terpaksa, dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa. Kalau udah terbiasa nanti lebaran pasti pengennya di pondok, nggak pengen pulang, yakin. Udah ya. Baik, untuk teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang bertanya? Silahkan dari Mbak Putri, dari Santri Putri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pertanyaan yang paksaan tadi, nggih Ustadz. Kalau semisal ada santri dipaksa oleh orang tuanya untuk menghafalkan Al-Quran dengan dalih atau niat orang tuanya itu kelak mendapatkan mahkota ketika di surga. Tapi niat itu mungkin benar, tapi dengan cara yang paksaan, sehingga di suatu jalan anak tersebut karena hasil paksaan sehingga sakit dan meninggal dalam keadaan masih menghafal Al-Quran. Saya lanjut, sehingga anak tersebut meninggal dengan posisi menghafal Al-Quran. Terus pertanyaannya, apakah anak tersebut masih bisa dikategorikan ahlul Quran karena matinya karena meninggalnya dalam keadaan menghafal Al-Quran tapi dengan keadaan paksaan. Dan yang kedua, apakah orang tuanya tersebut masih pantas mendapatkan mahkota ketika di surga, Ustaz? Terima kasih. Cek, izin saya jawab. Iki asli apa sinetron Indosiar? Ceritanya kayak sinetron Indosiar ya dek ya. Jadi begini, masalah paksa memaksa itu. Kalau dalam hal kebaikan, yang namanya keterpaksaan itu adalah sesuatu hal yang baik. Dalam hal kebaikan, yang namanya memaksa untuk berbuat baik, kan seperti itu. Tapi pada realitanya, tidak semua yang dipaksa itu ternyata memiliki kemampuan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang memaksa, kan kira-kira seperti itu. Ada orang tua itu memaksa, kok piye carane sampean kudu hafal Quran. Jangankan untuk mendapatkan mahkota, pokoknya anggere hafal Quran, wong keluargamu ki ora sing hafal Quran. Sampean kudu wajib hafal Quran. Dipaksa seperti itu. Karena kemampuan anak itu berbeda-beda, sehingga paksaan itu kemudian justru malah menjadikan bumerang bagi anaknya sendiri. Contohnya seperti sinetron tadi, itu misalkan meninggal. Nah pertanyaan ini, lah kalau meninggal itu apakah termasuk ahli Quran? Saya katakan iya. Kenapa demikian? Ya karena memang posisinya terpaksa dalam hal kebaikan. Jangankan kok dipaksa orang tua, setiap hari kita loh dipaksa oleh Allah sebenarnya untuk bangun pagi. Kita loh dipaksa untuk bangun pagi melaksanakan sholat. Adzan itu loh paksaan panggilan itu. Adzan itu paksaan panggilan. Agar kita itu melaksanakan suatu ibadah. Lah kira-kira pertanyaannya, ketika kita sholat terpaksa, kita terpaksa krono lek sebabnya yang pesantren lek gak sholat subuh jamaah ki ditakzir. Sholatnya karena terpaksa enggak kira-kira? Terpaksa. Tapi kira-kira nanti outputnya baik enggak? Baik. Karena semua itu biasanya ada hal-hal yang memang diawali dari suatu paksaan. Jadi kalau sesuatu yang paksaan yang baik itu outputnya tetap baik, ya outputnya tetap baik. Jangankan meninggal dalam hal sedang menghafal Al-Quran, ninggal dari santri, termasuk syahid di antara. Sampean jalan menuju ke pesantren, niat tolabul ilmi, wis mangkat diniyah wis. Sampean mangkat diniyah, kepleset ning ngarep
kena ngisor tiang bendera iku meninggal, iku lho termasuk mati syahid. Sebab dalam perjalanan dinia, perjalanan mencari ilmu. Apa meneh mangkat saka omah, mondo walaupun terpaksa dia menghafal Al-Qur'an sampai meninggal, insya Allah termasuk ahlul Qur'an, ahlul jannah. Karena ahli Qur'an itu sebenarnya juga bukan hanya masalah dia menghafal, tidak. Orang yang senang dengan Al-Qur'an, orang yang senang memahami Al-Qur'an, senang dengan tafsir Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an, juga termasuk ahlullah, termasuk ahli Qur'an. Lah, orang tuanya apakah juga berhak mendapatkan mahkota? Itu kan memang dalam hadisnya demikian. Sama dengan orang yang sedang membangun mahkota untuk orang tuanya. Maka saya jawab termasuk diantaranya. Kalau saya mengikuti yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir, sekalipun belum khotam. Jadi jangan, wah karena belum khotam berarti mahkotanya separuh tok, yunda. Lagi entuk 5 juz, berarti mahkotanya hanya 1/5, yunda. Baru setengah, mahkotanya setengah, yunda. Pokoknya seangger perjalanan menghafal Al-Qur'an itu sama dengan sudah membangunkan mahkota untuk orang tua. Kira-kira demikian. Ya, gimana Mbak Widya? Apakah sudah jelas atau ada lagi yang ditanyakan dari Mbak Widya? Cukup? Oke, ini nampaknya Ustadz banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini bagaimana? Kita lanjutkan ya. Oke, teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Zidan El-Faqih dari Semarang. Ini sebelumnya mohon maaf Ustadz, ingin menanyakan tentang lebih kepribadian panjenengan. Jadi salah satu motivasi panjenengan buat belajar agar bisa menjadi pengokoh tajdidun niat kami sebagai santri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan begini jawaban saya. Sampai sekarang, setiap hari saya itu tidak pernah dari yang namanya tidak mendapatkan ilmu. Karena itu motivasi saya. Kira-kira begini. Sekarang itu untuk mencari ilmu itu tidak sesulit dulu. Kenapa? Karena sekarang ada media. Sekarang ada apa? Ada media. Sangat mudah untuk mencari ilmu. Maka dari mulai adanya perkembangan teknologi, perkembangan media dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah gudang daripada ilmu. Kalau ada orang, ini kalau boleh saya menyampaikan, kalau ada orang setiap hari kok tidak mendapatkan ilmu, maka saya sampaikan sangat rugi. Ini karena kemudahan apa? Mencari ilmu. Dulu itu kalau saya kepingin belajar itu dadak yang perpus, buku dadak gantian. Buku yang sedang saya baca itu hanya diberi waktu 3 hari. 3 hari kemudian sudah dipesan oleh teman lain, mahasiswa lain. Itu dulu bagaimana sulitnya mencari ilmu. Loh, sekarang itu mau buka WA saja itu sudah ilmu loh. Selain yang guyonan-guyonan, stiker-stiker sembuh, pokoknya ada ilmu. Ada ilmu pasti. Setiap hari pasti ada ilmu yang lewat. Apalagi kalau komunitasnya komunitas orang-orang yang berilmu. Contoh, kalau saya grup-grup
Grup-grup WA kan bukan hanya apa alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, ngono tok kowe tak jarke ngantekan 80.000 ora tak buka. 80.000 percakapan yang ngomong apa ora tak buka. Wis jelas. Tapi ada grup misalkan ada Jamiatul Mubalighin, ada Ittihadul Mubalighin, ada lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, misalkan grup saya. Ada forum komunikasi sarjana Nahdlatul Ulama. Wah, itu ilmu tok. Walaupun ada di sana guyon-guyon itu kan biasa. Namanya kehidupan, tapi minimal satu hari itu ada ilmu yang lewat, yang bisa kita baca. Itu setiap hari yang saya lakukan. Itu motivasi saya. Walau karena kolilan, walaupun hanya sedikit, makanya slide saya itu tadi. Contoh ini. Ini kata-kata saya sendiri. Berasal dari mana? Berasal dari saya ngangen-nangen suatu perkataan para ulama. Slide kedua, itu kata-kata saya sendiri. Slide ketiga, itu kata-kata saya sendiri. Yang ada footnote-nya itu baru kata ulama. Yang terakhir itu kata-kata saya sendiri. Dari mana? Dari yang saya baca. Artinya apa? Hari ini karena tugas menata niat dari mulai habis asar, saya golek-golek perkara. Golek-golek perkara ki apa yo? Meh nyampe ke apa yo kira-kira tak ketik, tak maca dulu. Oh iki kelingan hadis iki intinya apa? Oh ini. Memperbaharui niat intinya apa? Oh ini ketemu. Itu ilmu banget. Jadi ilmu itu tidak harus kita dapatkan secara tekstual sesuai dengan apa yang ada dalam teks makalah atau teks hadis atau teks Al-Qur'an. Bisa jadi justru ilmu itu akan meluas dari satu ayat menjadi 10 inti ilmu yang masuk dalam diri kita. Itulah caranya. Bisa jadi dalam satu teks hadis itu menjadi satu ilmu. Contoh hari ini saya itu kan senang membuat flyer dakwah setiap hari karena tugas memang. Itu kata-kata yang hari ini saya tuliskan adalah kata-kata daripada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Itu saya jadikan flyer di pengurus wilayah Jamiah Ruqyah Aswaja Jawa Tengah. Kurang lebih isinya perkataannya sahabat Ali itu bahwa wanita itu bisa menyembunyikan cinta itu sampai dengan 40 tahun. Ini sahabat Ali yang menyampaikan. Tapi wanita itu tidak bisa menyimpan rasa cemburu walaupun hanya sesaat. Ini sahabat Ali yang menyampaikan, bukan Ali Setiawan, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyampaikan demikian. Wanita itu bisa menyimpan rasa cinta sampai dengan berapa? 40 tahun. Tapi tidak bisa menyimpan rasa cemburu itu walaupun hanya sesaat. Itu enggak. Kemudian ilmu yang saya dapatkan, ini dari makalah ini, ilmu yang saya dapatkan. Ya Allah, betapa cemburuannya wanita itu ya. Ini hari ini, pelajaran saya hari ini itu. Di antaranya, selain ini loh ya. Kalau ini banyak, saya baca dari mulai pada asar, saya sampaikan ilmu. Di antara ilmu yang saya dapatkan karena membuat flyer itu pagi hari setelah duha. Karena membaca makalah itu, ya Allah, betapa cemburuannya wanita itu ya. Padahal kita punya salah satu ya bukan peribahasa ya. Bahwasanya kita sering menyampaikan bahwa rumput tetangga itu apa? Terlihat lebih. Nah ini yang bikin cemburu kan ini sebenarnya. Karena melihat rumput tetangga lebih hijau. Itu saya tulis kemudian di flyernya lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Karena saya di sana. Kurang lebih ilmu yang saya dapatkan begini. Pada yang sesungguhnya itu rumput tetangga itu tidak akan terlihat lebih hijau kalau kita itu
rajin menyuburkan rumput kita sendiri. Sebenarnya nggak seperti itu. Terlihat hijaunya rumput tetangga itu kan karena barangkali kita tidak mau menyiram rumput kita sendiri. Coba kalau rumput kita sendiri itu disiram setiap hari, tidak akan rumput tetangga itu lebih hijau. Itu loh ilmu. Ilmu yang saya dapatkan hanya dari apa? Dari makalahnya apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menyampaikan bahwa wanita itu tidak bisa menyimpan rasa cinta. Bisa menyimpan rasa cinta sampai dengan berapa? 40 tahun, tapi tidak bisa menyimpan rasa cemburu walaupun hanya sesaat. Ku tak simpulke wong wedok ki berarti cemburuan. Kan ngono to. Lek wong lanang sing bener lho ya. Wong lanang sing bener. Kalau sing tenanan lek mikir berarti wong wedok ki cemburuan. Padahal laki-laki itu ya, punya bukan slogan sih. Rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau. Maka saya simpulkan bukan lebih hijau. Kita yang terkadang mungkin tidak mampu merawat rumput yang kita miliki sehingga rumput tetangga terlihat lebih hijau. Ini kan ilmu. Ilmu yang saya makolah apal. Kemudian juga ada inti ilmu yang masuk menjadi penghidupan saya. Oh berarti cara saya ngerem agar saya tidak melihat rumput-rumput hijau di sana itu adalah dengan merawat rumput saya sendiri. Itu kan ilmu banget. Ilmu ya, itu ilmu ya termasuknya ya. Ilmu yang didapatkan dari suatu makalah. Jadi bukan hanya ilmunya itu toh tadi. Seorang wanita itu kan tekstualnya. Coba kita kontekstualkan ke dalam alam raya ini, pasti bisa. Sama dengan niat. Niat sampean mosok sing disampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ono tok menarike ki opo? Wong kalau apal kabeh. Koyo nguyai segoro malah. Bahwasanya namakan niat apa? Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Bukan itu. Yang disampaikan adalah inti daripada yang saya pahami dari innamal a'malu binniyat. Oh ternyata niat itu adalah ruh penggerak. Niat itu adalah mesin penggerak dalam diri kita. Yang bisa kita menjadikan aktivitas kita itu hidup, semangat dalam berkehidupan, ya mengarungi kehidupan, semangat dalam bergerak, beraktivitas itu niat. Itu ilmu kira-kira yang saya dapatkan hari ini dari apa? Teks hadis atau teks Al-Quran yang saya baca. Maka sekali lagi kalau kepingin motivasi keseharian tidak usah jauh-jauh mencari motivasi. Cukup kita membaca WA. Ada WA itu apa ya setiap hari itu? Oh, embun pagi kan ada sering lihat ada postingan apa tuh setiap hari itu embun pagi. Ada mutiara hadis, ada mutiara Al-Quran. Ada kata ulama, apalagi kalau buka Instagram, kliknya kalam ulama, keluarlah kalam-kalam ulama, makolahnya para ulama, misalkan dawuhnya Mbah Maimun, dawuhnya Gusmus. Kalau hari Jumat apa itu Mbah Gusmus? Jumat Qol. Lo itu kan termasuk di antara apa? Di antara ilmu yang memang bisa kita rasakan setiap hari, bisa kita dapatkan. Maka sekali lagi, kalau sehari saja di masa ini, sehari saja tidak mendapatkan ilmu yang masuk, maka saya sampaikan sangat rugi. Itu ya pesan saya. Karena kita sekarang sedang diberikan kemudahan betul dalam apa? Dalam mencari ilmu. Maka media itu kalau kita gunakan betul ya semuanya adalah ilmu. Makanya saya ditugasi di lembaga dakwah di bagian media sosial, saya sangat senang malah. Karena saya otomatis setiap hari membaca. Oh membuat flyer ini, membuat tulisan kan gampang. Buat tulisan-tulisan seperti yang saya tuliskan gampang. Tinggal apa sih hakikat daripada ilmu itu, hakikat dari hadis ini, hakikat dari makalah ini saya sampaikan, ya jadilah suatu ilmu. Ya, terima kasih. Satu lagi. Kalau ada. Ya baik. Tersisa satu pertanyaan lagi. Apakah teman-teman yang ingin ditanyakan? Mbak Lutfah, jadi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada keterkaitan, pertanyaan saya mungkin masih ada keterkaitan dengan pertanyaan yang tadi mengenai terpaksa dan keterpaksaan seperti itu Ustadz. Tapi yang ini yang saya tanyakan adalah ketika kita mempunyai niat baik, misalkan menghafal Al-Quran, tapi orang tua kita tidak memberi izin atau tidak memberi ridho, itu bagaimana Ustadz? Soalnya pernah ada cerita bahwasannya ada seorang santri yang ketika dia mau menghafal Al-Quran, tapi tidak mengantongi izin dari orang tuanya. Dan santri ini mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Quran seperti itu. Apakah itu termasuk pengaruh besar dalam si santri ini menghafal Al-Quran seperti itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya jawab. Jadi begini, pada dasarnya setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap kebaikan itu tidak perlu adanya izin. Ini. Kenapa? Yo karena kebaikan itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Contoh, saya izin ya ke guru saya, Pak Guru, karena saya sudah belajar ilmu sholat, saya tak izin sholat ya. Yo tidak perlu izin. Kenapa? Karena sholat itu adalah suatu kewajiban. Bahkan kalau tidak hafal bacaannya pun, ya tidak apa-apa. Wong namanya juga suatu kewajiban dan kebaikan itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh siapapun. Perintahnya kan wa ahsinu, berbuat baiklah. Wa ahsinu innallaha la yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Karena sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka sebenarnya orang misalkan yang menghafalkan Al-Quran, ada yang, ini kan saya punya satu buku, itu berkaitan dengan mitos-mitos orang yang menghafalkan Al-Quran. Contoh, mitosnya begini. Katanya kalau orang yang menghafalkan Al-Quran itu cobaannya itu banyak. Itu kan sering di pondok itu, sering banget. Orang yang cobaannya banyak. Padahal yang tidak menghafal yang cobaannya banyak yuk pirang-pirang. Bahkan yang lebih parah daripada yang menghafalkan juga banyak. Kalau boleh silahkan dikalkulasi. Dari 50 yang menghafal Quran dengan 50 yang tidak menghafal Quran, yang memiliki ujian besar itu prosentasenya berapa? Saya yakin pasti sama. Jadi itu contoh mitos. Mitos kedua, ini contoh, ada itu di buku padahal ada berapa? 100 mitos para penghafal Al-Quran. Kalau orang yang menghafal Quran itu biasanya akan mengalahkan pendidikan formalnya. Biasa banget ya, kurung iki biasa banget kan? Anu mesti enek dikalahke engko lek anu ngapal Quran. Mesti enek sing kalah salah jenenge ora Quran sing kalah yo sekolahe. Sering seperti itu mendengar barangkali atau tahu atau bahkan menjadi mindset yang masuk dalam psikis kita itu mitos. Koncoku ki sing ngapal Quran, sing ranking 1 ki pirang-pirang. Di SMA, saya di SMA yang menjadi bintang kelas itu yang menghafal Quran. Isi ranking 1 terus lungguhe ning ngarepku persis. Kowe sing ngapal Quran ranking 1, kowe lungguhe ning ngarepku. Aku ora hafal Quran, ranking 17, wis pokoke sembuh. Lu nyatane aku rankingnya 17.
Lah yang menghafal Quran bisa ranking ini kan menghapus mitos kalau orang yang menghafal Quran itu bisa mengalahkan apa? Akademiknya. Bisa mengalahkan sekolah formal. Ini salah. Ini contoh mitos. Nah, ini masuk mitos yang ketiga, masuk pada pertanyaan. Katanya kalau menghafal Al-Quran tidak direstui oleh orang tua itu nanti akan mendapatkan ketidakberkahan atau mendapatkan kesulitan atau malah mendapatkan laknat dari Quran. Ya malah sih ngomong bahaya. Itu perkataan-perkataan yang bahaya. Maka saya jawab begini, setiap kebaikan itu tidak perlu perintah. Gitu ya. Setiap kebaikan tidak perlu apa? Perintah. Untuk berbuat baik tidak perlu izin ke orang tua. Bu, saya mau nolong teman saya yang jatuh. Nolong wong tiba maksud ada izin wong tua. Kan tidak perlu. Tidak perlu. Maka dalam hal ini terkait dengan izin orang tua, itu sudah hafalkan saja. Toh selanjutnya begini. Setiap perintah sekalipun itu atau keinginan, bukan perintah, keinginan. Sekalipun itu datang dari orang tua kita, maka tidak wajib kita turuti, kan gitu. Kita itu sebagai seorang anak diantara kewajibannya apa? Nurut kepada orang tua. Tapi apa semua yang diperintahkan orang tua harus nurut? Pertanyaannya, kan tidak. Kalau yang diperintahkan suatu keburukan, kita apa nurut? Kan tidak. Ayo nang, nyolong. Loh ini perintah orang tua, saya mencuri dalam rangka birrul walidain. Mentaati perintah orang tua. Ayo nang, perampok. Ayo nang, begal. Jadi bukan berarti kemudian ketika kita itu tidak mentaati orang tua, tidak mendapat restu orang tua itu selalu dikaitkan dengan kedurhakaan kita. Kalau sekali lagi jawaban saya, kalau sesuatu yang sifatnya baik, maka sesungguhnya tidak perlu perintah. Ada orang tua kok melarang anaknya untuk menghafal Quran atau tidak merestui anaknya menghafal Quran karena memang karena tidak ada alasan yang syar'i loh ya. Kecuali memang ini anak saya itu punya penyakitnya itu kalau tiap kali menghafal pasti nanti akan stres misalkan. Oh itu beda lagi. Itu kan karena ada uzur syar'inya. Tapi kalau tidak ada uzurnya, tidak ada alasan apapun, kok melarang menghafal Al-Quran, itu jelas sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Makanya kalau saya sampaikan intinya adalah itu. Setiap kebaikan tidak perlu suatu perintah. Karena memang itu suatu kewajiban. Jadi seperti itu ya. Sudah ya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dan juga tanya jawab dari kita semua teman-teman. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi sebuah motivasi untuk kita dalam menuntut ilmu. Yang terpenting yaitu menata niat dengan benar di awal ya. Mumpung masih di awal, kita mari bareng-bareng untuk santri baru menata niat, dan untuk yang santri lama mungkin bisa memperbarui niat seperti itu. Untuk sesi terakhir yaitu pembacaan simpulan dari saya pribadi bahwa terkait tentang menata niat, niat itu adalah akar dari seluruh amalan. Jadi yang disampaikan tadi bahwa niat itu adalah maksud atau tujuan yang dibersamai dengan kesungguhan. Niat itu hukumnya harus dengan kesungguhan. Maka jika tidak, itu hanyalah sebuah khayalan atau hanya sebuah angan-angan semata. Kemudian niat adalah ruh yang menggerakkan hati untuk terus semangat mewujudkan segala harapan. Terkait tentang definisi tersebut, yang membedakan itu adalah motivasi kita dengan orang lain. Itu yang membedakan terkait tentang menata niat itu sendiri. Niat itu adalah amalan hati dan ada kemungkinan berbolak-balik. Maka dari itu teruslah untuk memperbarui niat kita, dan itu hukumnya wajib. Sebagai seorang santri, tujuan utamanya adalah thalabul ilmi, yaitu satu, mencari ridha Allah. Karena segala sesuatu yang tidak diawali karena Allah, maka itu termasuk hal yang sia-sia. Kemudian thalabul ilmi dengan tujuan untuk mencari kebahagiaan akhirat,
terkait hal ini, saya mencoba menyimpulkan dengan sebuah perumpamaan. Kita umpamakan sebuah rumput dan padi ya teman-teman. Di sini rumput sebagai dunia dan padi sebagai akhirat. Apabila kita menanam rumput, maka jangan pernah mengharap akan tumbuhnya padi. Tapi apabila kita menanam padi, maka dengan sendirinya rumput itu akan tumbuh mengikuti padi tersebut. Seperti itu. Kemudian dalam thalabul ilmi harus memiliki tujuan atau yang ketiga yaitu memerangi kebodohan sendiri dan orang lain. Kita harus menyadari bahwa setiap manusia yang dilahirkan di bumi ini diturunkan dengan tidak berilmu. Maka dari itu kita harus menyadari hal tersebut. Lalu kemudian tujuannya untuk mengembangkan dan melanggengkan Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya langgengnya Islam adalah dengan ilmu, dan takwa itu sesungguhnya tidak sah jika dengan kebodohan. Adapun yang terakhir yaitu rukun niat santri as-sodikiyah, itu tadi ada berapa? Ada 3, jamaah, khidmah, dan diniyah. Jadi kalau teman-teman ketiga rukun tersebut mungkin salah satu tidak dipenuhi atau tidak dimaksimalkan, patut dipertanyakan ke as-sodikiyahannya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.